Tak kira desain Indonesia untuk lanjut. Udah belum? Udah. Jika ini pusatnya. Ya, baik. Bismillah. Teman-teman, kajiannya akan segera kita mulai ya. Sudah tidak ada. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini Allah izinkan kita bisa ketemu kembali dalam agenda kajian wedang. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini Allah beri dan berkahi. Kemudian salat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Kita berharap di dunia ini kita bisa meneruskan apa yang dulu pernah beliau perjuangkan, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai lebih lanjut kajian kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga forum kita pada sore hari ini Allah ridhoi dan berkahi. Berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa tidak dibatasi. Kemudian untuk menambah keberkahan, kita dengarkan tilawah Al-Quran dari filenya udah di tilawah pada sesi tilawah kali ini akan dibacakan oleh Mas Abdul ya. Kita dari FSLDK kepada Mas Abdul. filenya udah ada. Dikirim kemana tadi? Oh belum. Oh ya. Tak cak. فاستجاب لهم ربهم حسبي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم فأوذوا في سبيلي وقاتلوا ولأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim, jazakallahu khair kepada Pak Abdul sudah tilawah. Semoga dari itu forum kita pada sore hari ini menjadi lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya hadir. Terkhusus untuk Ustadz Sujono yang sudah hadir juga ya. Kabar teman-teman sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Ustadz sehat? Ustadz sehat juga. Pangestunipun alhamdulillah sehat. Ya, semoga kita semua sehat selalu meskipun kabarnya hari-hari ini banyak orang yang sakit ya karena musim pancaroba gitu. Semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesembuhan dan kita yang sehat semoga sehat selalu ke depan. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita. Kemarin soal kandungan dua kalimat syahadat sudah selesai kita bahas ya teman-teman ya.
Nah, hari ini kita akan masuk ke tema tentang tauhid gitu ya. Ya, dari author sih. Judul di pamfletnya Living Based on Tauhid gitu ya. Nah, nanti yang jelas kita akan melanjutkan pembahasan setelah kandungan dua kalimat syahadat yang pekan lalu sudah selesai kita bahas gitu ya. Nah, kita sedikit recall seperti biasanya ya, biar ingat kembali poin-poin yang kemarin. Oke, teman-teman, di pertemuan kemarin kita membahas tentang keistiqomahan ya, teman-teman ya, yang kemudian keistiqomahan dalam menjalankan iman yang benar ya. Itu akan menghasilkan tiga sikap ya, teman-teman ya. Tiga sikap yang diharapkan dimiliki oleh setiap orang Islam atau setiap orang mukmin gitu ya. Ada apa aja teman-teman? Yang pertama, ingat. Yang pertama kalian apa? Buah dari keistiqomahan akan melahirkan tiga sikap. Sikap yang pertama adalah berani ya, keberanian. Yang kedua, ketenangan ya, tenang. Yang ketiga, optimisme gitu ya. Nah, kalau kemudian kita bisa menjaga tiga sikap ini secara konsisten dalam hidup kita, kita akan mendapatkan apa yang bagian terakhir, akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati ya, teman-teman ya. Karena insya Allah bagaimanapun dinamika hidup kita, kalau kita menjadi orang yang sikapnya selalu berani, selalu tenang, apalagi selalu optimis, insya Allah kita akan senantiasa bahagia ya. Gitu. Sebaliknya, kalau ada satu saja misalkan dari tiga sikap itu yang hilang dari diri kita, sangat mungkin kebahagiaan kita akan menjadi kurang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, bagian ini sebenarnya bagian yang penting sekali untuk kita maknai dengan sungguh-sungguh ya teman-teman ya. Karena salah satu harapan kita belajar tauhid adalah kita bisa memiliki sikap tersebut, tiga sikap itu gitu ya. Agar kalau konteksnya teman-teman mungkin sebagai aktivis dakwah kampus ya, di kampusnya masing-masing, kalian menjadi aktivis dakwah kampus yang punya tiga sikap ini gitu. Jadi dalam berdinamika di lapangan nanti bisa lebih hebat daripada sebelumnya gitu ya. Uh, itu. Nah, ini ya teman-teman ya, kita adalah umat yang ditakdirkan untuk menjadi umat yang bahagia di dunia dan akhirat ya. Istiqomahan kita dalam iman yang benar akan menumbuhkan sikap berani, tenang, dan optimis yang pada akhirnya akan membuahkan kebahagiaan sejati dalam hidup gitu ya. Nah, mungkin itu sedikit apa namanya pengulangan dari poin penting di pertemuan kita pekan lalu ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke bahasan tema baru di sore hari ini yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Ustadz Budi dan Ustadz Sudiono. Untuk itu kepada Ustadz Budi dan Ustadz Sudiono kami persilakan. Mohon izin Ustadz Budi dan Ustadz Billy, Ustadz Taki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, akhi ukhti fillah rahimakumullah. Pada sore hari ini saya ingin mengawali dengan sebuah kisah sepenggal perjalanan Nabi Rasulullah Muhammad SAW ketika mengawali dakwahnya di Mekah.
ada sebuah hadis yang mengisahkan peristiwa ini. Bab turunnya surat Asy-Syu'ara ayat 214. Turunnya surat ini dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 4397. Yang begitu turun surat ini, lalu Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa. Kalau teman-teman pernah main ke Tanah Suci Haram ya, saya juga belum pernah. Tapi kita ada gambaran ya, ada Bukit Sofa dan Marwah ya, sekitar Masjidil Haram ya, tidak jauh dari pusat. Itu berada di jantung kota Mekah ya. Nah, Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa lalu menyeru dengan sangat lantang, wahai Bani Adi, wahai Bani Fihr, wahai seluruh keturunan-keturunan dari Quraisy. Dengan panggilan ini lalu seluruh masyarakat kota Mekah itu berkumpul di depan Bukit Sofa. Hingga orang-orang pun berkumpul, dan apabila ada di antara mereka yang tidak bisa hadir, mereka mengutus perwakilan untuk hadir, menerima seruan Muhammad pada waktu itu. Demikian juga termasuk tokoh sentral di Mekah ya, Abu Jahal. Dan orang-orang Quraisy pun berdatangan berduyun-duyun, berbondong-bondong. Ketika masyarakat Mekah sudah berkumpul keseluruhannya di depan Bukit Sofa itu, lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, apa pendapat kalian jika aku beritahukan kepada kalian bahwa ada sepasukan berkuda dari musuh di balik lembah ini dan akan menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkanku, mempercayaiku? Jawaban orang-orang Quraisy waktu itu, tentu, karena kamu tidak pernah berdusta. Masya Allah ya. Ini situasi di mana Rasulullah pada waktu itu di fase-fase awal mendapatkan misi kenabian. Dan baru sedikit orang yang tahu bahwa Rasulullah ini telah menjadi seorang utusan Allah. Baru orang-orang terdekatnya saja, seperti istri beliau, terus Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi orang-orang itu belum pada tahu. Dan masyarakat Arab itu waktu itu menempatkan Muhammad dalam posisi sebagai Al-Amin. Ya. Orang yang sangat terpercaya, memiliki reputasi sosial yang sangat baik, memiliki catatan yang sangat bersih, tidak pernah berdusta. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Muhammad itu, orang percaya. Termasuk sebuah pernyataan yang sebenarnya itu seakan-akan kayak nggak masuk akal ya. Bahwa ada sepasukan berkuda di balik Bukit Sofa itu yang siap menyerang dan meluluh lantakan penduduk Mekah. Itu orang percaya. Akan tapi kebalikannya ketika Rasulullah mengatakan ya, tentang la ilaha illallah. Apakah kamu percaya bahwa ada satu kalimat yang bisa membebaskan kamu dari azab yang pedih? Bahwa ada satu kalimat ya, yang dengan kalimat ini seluruh raja-raja di dunia akan tunduk kepada bangsa Arab. Ya. Apa jawaban mereka? Ya, kata Abu Lahab, celakalah kamu. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Nah, statement Abu Jahal inilah, Abu Lahab inilah yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Lahab. Ya.
Nah, teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah mengapa orang-orang Mekah yang awalnya itu sangat percaya, bahkan menempatkan Nabi itu sebagai Al-Amin, begitu diseru oleh Muhammad SAW kok tidak percaya, menolak. Apa kira-kira alasannya penduduk Mekah waktu itu? Apakah karena mereka tidak paham? Apakah karena mereka eh, apa ya, tidak tahu? Apakah karena reputasi Muhammad yang buruk, seorang pendusta? Ternyata bukan karena itu ya. Justru karena mereka sangat paham dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang begitu saja percaya. Karena malah doang ikut guru, ikut ustadz ya. Nah, ini yang menjadi bahan renungan kita. Ya. Ketika dulu orang-orang kafir Quraisy itu justru menolak ajakan untuk bertauhid. Itu karena paham betul dengan esensi dari kalimat tauhid itu. Sangat paham betul konsekuensi ketika mengambil ilah sesuai dengan yang Muhammad SAW ajak kepada mereka. Nah, sore hari ini kita akan coba mengulik ya. Kita ulik yuk. Makna ilah, kenapa waktu itu kok orang Mekah enggan, bahkan memberikan perlawanan yang sangat sengit terhadap apa yang Nabi Muhammad SAW bawa. Baik, kita mulai slide selanjutnya. Makna ilah. Ya. Slide sebelumnya dulu. Ya. Kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini ya. Makna ilah secara bahasa, ilah ini bermakna ada empat bagian ini ya. Pertama, sakana ilaihi, terus istija robihi, ishtaqa ilaih, wuli'abih. Baik, slide selanjutnya, next. Ini ya. Kata ilah ini terdiri atas 3 huruf, alif, lam, dan ha. Kalau merujuk ke Kamus Besar Bahasa Arab, makna aliha itu memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah sakana ilaihi. Artinya apa? Tenang dan tentram. Ya. Selama itu, ya, masyarakat Arab jahiliyah itu, terutama tokoh-tokoh pembesarnya itu tenang dengan apa yang telah dibangun oleh mereka, yaitu dengan sistem keyakinan yang sudah mereka bangun sendiri. Siapa yang menjadikan tenang? Sesembahan mereka. Ada Lata, ada ya Uzza, ada Hubal, ada Manat, dan ada sekitar 300 lebih ya Tuhan sesuai dengan ya genre permohonan mereka masing-masing ya. Ada Tuhan untuk dagang, cuaca, dan seterusnya itu ya. Mereka tenang dengan itu. Begitu ya mereka paham konsekuensinya, ya harus menghapus itu semuanya dan mengganti kepada Tuhan yang disuruhkan oleh Muhammad ini. Mereka khawatir bahwa sistem yang mereka bangun itu akan runtuh. Jadi sebenarnya yang guncang itu karena mereka ingin ya mempertahankan status quo-nya. Gitu. Status quo yang bersandar pada diri mereka sendiri. Makna yang kedua, makna istijarobihi, memohon perlindungan. Ya, kalau selama ini mereka ya memohon perlindungan kepada Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang mereka sembah, ya. Termasuk sistem politik yang mereka bangun juga untuk melindungi mereka, sistem sosial juga, paham betul kalau la ilaha, tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, mereka itu terguncang betul. Ya. Nah, terus berarti aku berlindungnya pada siapa ini? Selama ini seluruh kota Mekah ya berlindungnya kepada sistem yang dibentuk oleh mereka. Nah, itu yang membuat mereka enggan untuk
mengikutinya. Yang berikutnya adalah yang dituju karena rindu kepadanya. Ishtaqa ilaih. Nah, ini jadi semakin jauh ya. Kalau ilah itu bermakna yang dituju, ya. Padahal ini kan sebuah konsep ya, yang benar-benar mendobrak eh, apa yang selama itu mereka anut, ya, menjadi kendala yang sangat besar. Ya. Merindukan sesuatu yang mereka ya tidak siap, ya. Tidak mau mengakui tentang apa yang Rasulullah janjikan itu, yaitu hari akhirat, menyelamatkan dari azab yang pedih. Semestinya ini diterima, semestinya, karena mereka sangat paham. Tapi karena mereka sudah ya sudah terbangun sistem yang begitu mendarah daging ya, yang nanti bentuknya bisa bisa jadi gengsi, bisa jadi hawa nafsunya juga dan seterusnya ya. Berikutnya bermakna wuli abi, paling dicinta atau dirindukan. Ini semakin berat lagi ya. Ini proses pergulatan batin, pikiran, perasaan ya, menggeser dari selama ini menyandarkan pada dominasi akal dan hawa nafsu, lalu tiba-tiba menyandarkan pada sesuatu yang konsep baru, ya, yang sebenarnya mereka paham, ya, mereka tidak siap. Berikutnya adalah abadahu, mengabdi, menyembah. Nah, makna inilah yang kita kalau berada di posisi orang Arab jahiliyah bisa jadi juga ya, tidak mudah, ya, tidak mudah. Sehingga kalau hari ini kita seakan-akan mendapatkan privilege ya, kayak karpet merah berakidah sejak usia dini ya, tanpa mengalami pergulatan yang begitu sengit itu. Satu sisi kita bersyukur ya, karena perang batin ya, perang pikiran dalam diri kita untuk menerima eh, makna ilah ini itu tidak melalui gejolak ya. Akan tetapi ya, pada sisi lain berikutnya adalah kita juga di-challenge ya, di-challenge untuk memiliki bangunan argumentasi yang kuat. Karena kata Yusuf Qaradawi itu konsep iman ya, yang di dalamnya nanti turunannya ada ikhlas, ada sabar, ada syukur. Tidak bisa tidak harus melalui proses akal, keilmuan. Ya. Tidak mungkin seseorang mencapai penerimaan dan apa namanya pemahaman, pengenalan terhadap Tuhannya tanpa proses akal yang benar, tanpa keilmuan yang harus ditempuh dengan susah payah, kata Yusuf Qaradawi ya. Jadi, nah dari sinilah uh, ini challenge buat kita ya. Sudahkah al-ilah itu ya, Allah yang hari ini kita sangat percaya, sangat yakin, ya. Kira-kira kalau toh kita mendapatkan jalan bypass ya, bypass ya, jalan cepat gitu ya, tidak melalui pergulatan itu, apakah sudah bisa diuji, gitu kan? Misalkan tentram nggak bersama dengan Allah, ya kan? Tenang nggak? Gitu. Atau kita ikut-ikutan seperti generasi yang mudah kena mental, ya kan? Krisis kesehatan mental. Sementara ada ilah dalam hati kita, ya kan? Ya, kalau belum, ya ini saatnya kita menghayati tentang makna Tuhan yang selama ini sudah kita pilih, Allah itu memohon perlindungan. Gitu. Misalkan ya, sudahkah kita merasa cukup ketika berlindung kepada Allah saja dalam situasi tertentu di mana misalkan ya jauh dari orang tua, jauh dari siapa lagi, backingan, jauh dari siapa lagi, jauh dari ya seakan-akan kita itu seorang diri ya. Lalu sudahkah kita merasa mendapatkan
perlindungan, merasa mendapatkan tempat memohon perlindungan yang paling kuat. Gitu. Di tengah kita tidak punya sandaran, tambatan, seakan-akan semua makhluk itu kayak jauh dari kita. Seakan-akan mau minta tolong sama siapa, mau berlindung pada siapa. Begitu kita ingat Allah, sudah merasa cukup belum? Nah, kalau belum ini berarti proses keilmuannya, proses pemaknaannya itu ya saatnya kita tekuni lagi. Berikutnya yang dituju karena kita merindukannya. Ya. Ishtaqo ilaih. Sudahkah kita ya benar-benar ya berusaha meniti titik yang benar, titik terjauh yang benar. Meskipun jalan kita penuh liku, tidak lurus-lurus terus ya, zigzag, bahkan kejeglong berkali-kali, ya, terperosok berkali-kali, ya kan, tergelincir berkali-kali, tapi tetap enggak, kita punya titik yang terjauh bahwa aku sedang menuju ke sana, meskipun terperosok, meskipun zigzag berkali-kali, jatuh berkali-kali, kita tetap merindukannya. Lalu yang ketiga, paling dicintai atau dirindukan. Menjadikan Allah sebagai zat yang dicintai. Ini kan berarti harus berangkat dari pengenalan yang benar ya. Gitu. Kalau hari ini kita sering mengalami kehambaan ya. Sajane opo toh? Ya, apa sih yang aku buru cintanya? Uh, aku ingin dapat validasi dari siapa sih atas semua persembahan dalam hidupku ini. Kok orang seakan-akan menolak semua pemberianku? Kok seakan-akan semua orang kok mengabaikan capaianku gitu kan ya. Padahal kalau kita benar-benar mencintai dan merindukan Allah itu, ya, kalau kita betul-betul mengenal ya, sekecil apapun ya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah nggak akan ya. Di pertemuan sebelumnya itu Ustadz Budi menyampaikan kisah tentang sahabatnya Umar bin Khattab ya, yang mereka tidak terkenal sama sekali. Apa pedulinya menjadi orang yang tidak dikenal oleh Umar, sementara dia dikenal oleh Allah. Ya, jadi merasa cukup ketika mendapatkan apresiasi dari Allah saja. Itu sudah cukup mendapatkan validasi. Sementara hari ini seakan-akan kita itu kalau belum dapat validasi dari manusia, ini pukulannya sangat telak bagi kita ya kan ya. Yang berikutnya adalah mengabdi. Sudahkah seluruh langkah-langkah hidup kita itu benar-benar ditujukan menjadi bagian dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini kan semuanya butuh ilmu ya. Gitu. Nah, ketika hari ini generasi muda merupakan generasi yang ya ketika dapat ya beliefnya ini, mendapatkan keyakinannya itu dalam pentas sejarah itu justru masa-masa yang mencapai puncak prestasi. Gitu. Karena punya kekuatan keyakinan, keikhlasan, daya juang yang tidak pernah padam. Nah, kalau hari ini anak-anak muda seakan-akan tercitrakan ya, gampang kena mental apalagi. Ya, memang saatnya berarti harus kita ajak menekuni makna-makna ini. Lanjut. Next. Lanjut. Next. Ini ya. Berarti la ilaha illallah maknanya tidak ada yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman kecuali Allah. Seorang muslim harus yakin bahwa tidak ada yang dapat menenangkan dan menentramkan kecuali menjalin hubungan dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan mengingat Allah, ingat ya. Ala bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah
tatmainnul qulub. Kalau hari ini sholat-sholat kita belum mengantarkan pada ketentraman, zikir-zikir kita belum mengantarkan kita pada ketenangan, ya berarti kualitasnya harus di-upgrade ya. Jangan-jangan hanya sekedar lafaz-lafaz ya yang belum mencapai penghayatan. Terus ridho dan merasa tenang dengan kehidupan dunia. Jadi hati yang qanaah ya, meyakini qada dan qadar Allah. Ini nanti Mas Billy boleh men-challenge teman-teman tentang qada dan qadar ya. Seperti di Likok kita, pada bingung semua. Gitu ya. Seringkali dapat nasib sesuatu yang tidak kita inginkan gitu, kita denial ya. Denial, menolak, lalu marah-marah, bergening, lalu depresi. Nah, orang beriman itu begitu mendapatkan sesuatu yang belum sesuai rencananya atau diuji atau mendapatkan musibah, nah, orang beriman itu punya jalur yang kayak shortcut itu loh. Begitu dapat musibah, ujian itu tidak perlu berlama-lama pada step denial, menyangkal. Kok gini sih? Kok gitu sih? Nggak bisa begini. Harusnya kan begini. Marah-marah. Lalu bergening, oke, aku terima nasib ini, asalkan. Bergening. Lalu nggak lewat juga, lalu depresi dan stres. Nah, begitu orang beriman itu mendapatkan ketentuan Allah, qada dan qadar itu langsung mendapatkan ridho. Ya. Proses ridho, acceptance. Ya. Kalau dalam proses psikologi itu ya. Nah ini yang bisa jadi hari ini kita perlu merenungkan kembali ya atas apa yang terjadi pada diri kita. Kok kita kayak nggak move on gitu ya. Jangan-jangan memang ini harus kita tekuni lagi. Kehidupan yang berbasis tauhid itu. Next, lanjut. Ini hadisnya agak berat ini Pak Budi aja ya yang menyampaikan ya. Pak Budi. Banget. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Yang pertama tadi apa? Mana ilah? Sakana ilaih. Apa yang membuat kalian tenang? Apa yang bikin kalian tenang? Atau dekat-dekat masjid. Maksudnya kuburan. Kan mujahidin itu. Apa yang bikin teman-teman tenang? Kalian kalau tidak bawa HP, kalian tenang nggak? Kalian kalau mau berangkat ke sini, HP ketinggalan. Itu kalian sakana ilahi atau kalian deg-degan terus was-was? Apa? Tenang atau nggak tenang? Nggak tenang, berarti HP-mu adalah ilah. Ya nggak? Dalam makna ini berarti kan HP adalah sakana ilahi kan? Oke, terus apa lagi? Dompet. Nek Fatan tenang, wong ora ono isine. Tapi kalau kan hidup kita itu sekarang sudah ada di HP kan, sehingga begitu HP kita tidak terbawa, tertinggal, kita menjadi tidak tenang. Kenapa? Karena semuanya ada di situ gitu. E-banking di situ, terus apa namanya? Kontak semuanya ada di situ. Pokoknya semuanya hidup kalian itu sudah dirangkum, dimampatkan di dalam piranti digital namanya handphone. Lalu kita menjadi tidak tenang dan kita sekarang sudah menjadikan HP sebagai gitu toh. Jadi ilahnya kalau dulu orang nggak bawa keris itu menjadi tidak tenang. Sekarang di mana-mana masjid-masjid senantiasa berbicara kalau yang namanya ilah adalah keris, sesaji. Lah wis ora kontekstual tuh, Bro. Iya kan?
Sopo sing nggawa keris gitu, Gur Salim Afilah, mergo duwe-duwe nggo tuku anu. Jadi Asono dia nggak anu keris gitu, misalnya nggak kuat bayar. Eh? Oh, mikir alam mending gue tuku beras timbangan gue tuku keris gitu. Nah, apalagi yang bikin kita tenang atau nggak tenang, teman-teman? Apalagi? Oh, kalian skripsi itu bikin kita dapat ijazah. Itu ketika kita belum dapat ijazah itu rasanya wah tenang kalau sudah mendapatkan ijazah. Jadi ijazah adalah ilah karena dia sakana ilahi. Kita merasa tenang dengannya. Ndui bojo sakana ilahi. Bisa dia jadi ilah? Bisa, dia bisa jadi ilah. Jadi sebenarnya teman-teman ilah itu dengan konteks sakana ilahi bisa kita identifikasi apapun, berarti gitu kan ya. Apapun yang menjadikan kita sakana ilahi, yang menjadikan seseorang itu merasa tenang dengan dia, maka dia adalah ilah. Dia bisa HP, dia bisa uang, dia bisa rekening, dia bisa bojo sing wis duwe apa meneh yang bikin tenang itu. Dia bisa bentuknya ijazah, dia bisa bentuknya tempat kerja. Pokoknya sesuatu yang menjadikan orang yang bisa memberikan perlindungan itu adalah sakana ilahi. Jadi sakana ilahi. Oke gitu. Nah, dalam konteks seperti itu lalu kita perlu ya teman-teman ya, kita perlu untuk memperluas hati-hati tuh. Jangan sampai ada banyak ilah-ilah. Berarti kan ada banyak ilah-ilah di sekitar kita kan, yang kita tidak identifikasi. Kalau di khutbah Jumat yang jadi ilah mesti menyan neng laut selatan, keris, macam-macam gitu. Nah itu kalian seorang mlebu blas gitu, karena keris tidak menjadi sakana ilahi bagi teman-teman. Yang menjadi sakana ilahi adalah HP. Lalu kalian merasa keris itu adalah kemungkaran. Padahal awake dhewe kehilangan HP jauh lebih deg-degan gitu. Kita menganggap bahwa ini lebih menjadi ilah dibandingkan keris padahal. Nah, oke. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi ya, berarti segala sesuatu yang menjadi sakana ilahi itu perlu untuk kita antisipasi. Yang sebelumnya coba kita lihat, apalagi itu yang tadi disampaikan oleh Om Jono. Sebelumnya lagi ya. Nah, ini kan banyak toh. Perlindungan itu siapa saja? Itu dia bisa orang tua, dia bisa namanya bisa rektor. Iya tak? Wongnya anu. Tanggoku aneh. Konco kerja. Ah itu namanya tanggoku sebagai ilah. Jadi segala sesuatu yang kita jadikan sebagai permintaan perlindungan adalah ilah sebenarnya. Segala sesuatu yang dituju karena kerinduannya berarti ilah. Segala sesuatu yang paling kita cintai dan kita rindukan adalah ilah. Nah, masing-masing punya ilahnya sendiri-sendiri itu berarti. Karena masing-masing memiliki apa yang dirindukan. Ada orang yang sangat mencintai harta, tapi ada orang yang sangat mencintai kekuasaan. Ada orang yang sangat mencintai posisi dan kedudukan, atau hal-hal yang betul-betul dia rindukan. Ada yang mencintai pasangan begitu sangat luar biasa. Nah itu namanya ilah-ilah ya. Itu namanya ilah. Makanya kita perlu untuk mendudukkan ilah itu next secara proporsional ya teman-teman. Satu, sakana ilahi. Berarti kalau kita meyakini la ilaha illallah, berarti tidak ada yang dapat memberikan ketenangan, ketentraman di dalam diri kita kecuali sesuatu yang datangnya dari Allah SWT. Tapi bisa nggak sesuatu ilah itu
yang di bawah Allah gitu loh, di luar Allah, yaitu tadi ya, segala sesuatu itu bisa menjadi ilah. Makanya kita menempatkan berarti kata la ilaha illallah itu tidak ada ilah bentuknya handphone, keris atau apapun itu, kecuali yang memberikan ketenangan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim harus yakin bahwa tidak ada yang dapat menenangkan dan menenteramkan kecuali menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya. Nah, terus bagaimana kalau ilahnya itu banyak banget tadi? Yang sakana ilahi itu banyak banget toh. Bentuknya bisa macam-macam tadi. Bagi kita yang anak-anak digital, ilah kita adalah handphone dan gawe. Wah, nek wis kowe kelangan ngono langsung ya Allah nang ngendi ya Allah gitu. Nah, itu kan ilah. Terus bagaimana kita mendudukkan la ilaha illallah dalam konteks itu? Kan ada handphone, ada istri, ada suami, ada barang-barang yang kita jadikan kita itu tenang dibandingkan yang lainnya. Gimana mendudukkannya? Nah, tak duduk sih. Biar mendudukkan. Tapi bisa dipahami ya teman-teman ya. Bagaimana handphone kita biar tidak menjadi ilah gitu kan? Padahal dia bikin kita tenang juga. Bagaimana agar istri pasangan hidup kita itu tidak menjadi ilah, meskipun dia juga membuat kita tenang. Bukankah orang yang menenangkan Rasulullah ketika mendapatkan wahyu adalah Khadijah? Larinya kan ke Khadijah. Kemarin sudah pernah kita bahas kan, larinya ke Khadijah, bukan ke Besti dan teman ngopi, tapi ke Khadijah. Enggak lari kepada Abu Thalib, tidak lari kepada Abu Bakar yang temannya, yang sangat dekat dan dia percaya, tetapi larinya kepada Khadijah. Berarti Khadijah kan sebenarnya sesuatu yang menjadikan beliau lebih tenang. Tapi bagaimana kita mendudukkan gitu kan? Itu yang menjadi persoalan kita bersama. Oke. Nah, teman-teman sekalian, semuanya harus kita tempatkan dan kita dudukkan persis seperti ini. Kita tempatkan dan kita dudukkan di bawah ketenangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi itu harus kita tempatkan, ya kira-kira kalau aduh HP ku nang ngendi ya, HP ku nang ngendi gitu. Tapi kita menekan bahwa sumber dari ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya wis lah, tenang-tenang wae dah. Allah sudah ngurus semuanya. Jadi teman-teman sekalian, itu yang harus kita dudukkan secara proporsional. Jadi kita dudukkan secara proporsional. Oke. Nah, ini contoh sederhana. Saya next. Ini contoh menarik ya menurut saya dari peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari peristiwa hijrah Rasulullah, kebaca atau enggak? Oh enggak ya? Ya, gue ngan wae lah. Gen ketok nek awake dhewe gawe slide gitu. Ini peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita potong ya, karena peristiwa hijrah itu panjang. Tinggal kita mau mengambil POV-nya dari sisi sebelah mana. Kalau mau kita ambil POV-nya lebih panjang lagi, kita akan menemukan ada perencanaan dakwah di dalamnya, ada manajemen dakwah di sana. Tapi kita potong pada bagian ini saja. Ketika Abu Bakar bersama dengan Rasulullah berada di dalam gua apa namanya? Gua Tur. Gua Sur ya. Betul. Nah, ketika berada di dalam gua itu, teman-teman nanti bisa lihat ya di gambar guanya kayak apa gitu, biar kita bisa mengimajinasikan peristiwanya. Syukur-syukur ada di antara teman-teman sudah datang ke sana. Jadi kita bisa mengimajinasikan tempatnya itu. Coba perhatikan. Ini cerita Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar itu, kalau nanti teman-teman bisa baca biar referensial. Kalian baca di ini. Syekh Mahmud Al-Misri. Bagaimana beliau di peristiwa awal itu diceritakan
eh, beliau masuk terlebih dahulu. Ya Rasul, sebentar. Aku yang masuk terlebih dahulu. Lalu dia sobek pakaiannya itu, pakaian Abu Bakar, beberapa lubang-lubang yang diduga itu ada binatang-binatang berbisa, itu ditutup oleh Abu Bakar. Tetapi ada dua lubang yang tidak bisa ditutup. Jadi ada dua lubang, kata Syekh Al-Misri, ada dua lubang yang tidak bisa ditutup. Lalu beliau gunakan, Abu Bakar gunakan tangannya untuk menutup dua lubang itu ya. Lalu beliau memerintahkan, ya Rasul, silahkan masuk, silahkan masuk. Lalu saking perjalanan yang panjang itu, Nabi SAW kecapean, lelah, dan tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Selama tertidur itu, Abu Bakar nahan loro cah. Saking dia tangannya itu disengat oleh binatang berbisa itu. Nahan gitu, karo ngewel-ngewel gitu ya. Dan beliau tidak berani untuk membangunkan Rasul gara-gara tidak ingin ganggu. Sampai-sampai untuk nahan itu, saking nggak kuatnya, meneteslah air mata Abu Bakar itu dan mengenai Rasulullah SAW, dan baru Nabi terbangun. Abu Bakar, kenapa gitu? Saya kesengat gitu. Di gini, aku kentup ya Rasul gitu. Saya tersengat. Ini orang tulisan aku kentup gitu deh. Kata Rasulullah, ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku disengat ya Rasulullah, aku tersengat gitu. Lalu maka Rasulullah meludahinya dan ia pun sembuh. Itu kan sudah masuk tuh. Situasinya kayak gitu teman-teman. Lalu kita mendapatkan hadis Nabi SAW, aku melihat, ini sudah masuk di dalam, dan orang-orang Quraisy sudah mendekat ke dalam gua, aku melihat telapak kaki orang-orang musyrikin berada di atas kami ketika kami sedang berada di dalam gua. Teman-teman bisa lihat ya, anak ini gitu, terus sikile do, anak duduk, anak dhuwur gitu. Kalau kalian delik nengsor apa jenenge meja, terus orang-orangnya itu lalu lalang di atasnya itu, gitu. Ketika kami sedang berada di dalam gua, lalu aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah, pasti mereka akan melihat kita berada di dalam gua ini. Maka beliau SAW lalu mengatakan, faqala ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, mbok sadar loh, mbok sadar. Tidaklah engkau sadar jika ada dua orang, pasti sesungguhnya yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita loh, teman-teman, kadang-kala kita itu mikir sesuatu hal yang sangat rasional dalam hidup kita itu. Lalu kita membutuhkan orang lain yang memberikan peneguhan kan. Jadi kita butuh seseorang yang bisa memberikan peneguhan atas sikap dan prinsip kita itu. Karena kadang-kala begitu orang itu kena sesuatu, dia mengalami ketakutan, itu hilang semuanya. Oke, nanti kita lihat seluruh episode Abu Bakar ya. Syekh Adam Syarqawi menyebut Abu Bakar itu sebagai al-jundiyul muti, prajurit yang sangat patuh. Dan itu keunggulan dan kehebatan dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwa dia adalah al-jundiyul muti. Ana sing jeneng muti. Nah, itu prajurit yang sangat patuh. Dalam semua episode kehidupan Abu Bakar, itu nggak ada yang kepatuhannya itu seperti halnya Abu Bakar. Coba antum bisa bayangkan pada peristiwa Isra Mi'raj, siapa yang paling patuh? Abu Bakar. Dia adalah laki-laki yang senantiasa terlibat dalam hampir semua pertempuran yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Nggak pernah absen sama sekali. Jadi dia ada al-jundiyul muti. Dan orang yang kayak gitu, keimanannya itu pernah merasakan situasi yang sangat manusiawi kayak gini dia. Ya Rasul, seandainya, coba bayangkan, engkau kayak alah, ya Allah, engkau nek, kan kita banget gitu. Dan Nabi memberikan peneguhan. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai di peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, berarti peristiwa ini sangat penting. Coba teman-teman buka di surat Al-Imran, next. Al-Imran ayat 144 ya.
Ini kan benar nggak anunya? Filgar, ya kan? Ketika idhuma filgar, it yakulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sudah, nggak usah cemas, nggak usah panik, nggak usah eh, tadi ya panik, cemas, deg-degan, la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ada banyak hal teman-teman, sekali lagi ya, yang bikin kita nggak tenang itu jangan-jangan dia bagian dari ilah atau sesuatu yang membuat kita itu tenang itu juga bagian dari ilah. Lalu kita mendapatkan satu kata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, yaitu la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. HP carry la tahzan innallaha ma'ana. Kita kadang-kala sering di teman-teman di on itu yang paling sering adalah mangan neng kafe terus orang gua duit. Kuwi sakjane rada panik. Neng terus la tahzan innallaha ma'ana, terangane ketemu karo Pak Anwar dijajake gitu. Yang kayak gitu sering ya. Kita masih ngetok, aduh ya Allah. Waduh, tambah Billy. Aduh, ini mesti oke gitu. Wah, tambah oke gitu. Terangannya ya semuanya bisa terpenuhi gitu. Nah, pokoknya la tahzan innallaha. Aku yakin kok teman-teman pernah mengalami situasi-situasi begitu itu ya, yang sebenarnya kita itu kayak sudah deg-deg, aduh kita orang mungkin gitu. Tetapi yakin aja Allah. Itu yang dulu tragedi yang pernah aku ceritakan bareng dengan Om John itu, tragedi Randu Dongkal itu. Kami tersesat sampai di sebuah tempat yang tidak jelas bernama Randu Dongkal di daerah Pemalang. Pokoknya orang jelas-jelas. Pagi harinya kami menjadi pembicara yang sangat dilulukan. Malam harinya kami menjadi menjadi gelandangan. Ya Allah, mbok yakin gelandangan tenan ya Allah. Gelandangan dan nggak jelas gitu. Tapi ternyata la tahzan innallaha ma'ana. Saya ngobrol sama Om John itu, Om John, iki arep mandi kok ora jelas iki, aja-aja engko ketok nang tengah hutan ya. Kan ada tuh cerita-cerita mobil bis masuk di dalam hutan terus esok-esok ora jelas gitu. Cerita-cerita mistik ngono iki. Terus kita itu bercanda, aja-aja engko kayak metu tengah hutan gitu. Nah, tapi di tengah-tengah itu kita tunggu aja ceritanya Allah kayak apa ya Om. Karena semakin jauh itu semakin sepi dan penumpang semuanya sudah turun, kecuali bahkan kondektornya aja sudah turun gitu. Sampai di Randu Dongkal itu yang tersisa cuma kami bertiga, coba bayangkan. Satu sopir sama 2 orang kami itu ya, saya sama Om Jono itu. Ya Allah, kami nggak tahu ceritanya akan seperti apa. Kami hanya udah lah ya, kita tunggu aja ceritanya Allah kayak apa gitu. Padahal sebenarnya itu bagian dari menghibur diri loh ya. Wong ora jelas, yakin ora jelas gitu. Ini nanti mau ngejar kereta itu mau seperti apa? Kemudian besok tanggal 24 aku ke sana lagi. Mudah-mudahan nggak ada kejadian kayak gitu lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, nah ini kan peristiwa hijrah kan. Ada peristiwa-peristiwa yang lain yang menjadikan kita itu ngerti kalau peristiwa ini yang la tahzan innallaha ma'ana itu membentuk Abu Bakar menjadi al-jundiyul muti, seorang prajurit yang patuh. Coba, aku mencatat satu peristiwa di Hudaybiyah. Satu peristiwa di Hudaybiyah. Antum, ya kita agak belok sedikit nggak apa-apa ya. Karena seringkali ada di antara kita itu berhadapan dengan peristiwa yang sama. Apa itu? Peristiwa ketika kita dalam dakwah ini berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, nggak mengenakan, dan hasil kalkulasi kita itu nggak presisi. Seakan-akan kayak nggak presisi gitu. Kayak hari-hari ini, teman-teman Hamas lalu teken perjanjian untuk macam-macam kan poin-poinnya. Yang kalau kita hitung-hitung itu wah, ini merugikan banget gitu kan.
Jadi ini merugikan banget. Itu persis seperti halnya peristiwa Hudaybiyah. Antum tahu ya peristiwa di tahun ke-5 Hijriah itu. Rasulullah SAW berkeinginan untuk pergi umroh. Dan beliau mengatakan kita akan umroh. Gitu. Kita akan umroh. Lalu mereka berangkat di tahun ke-5 Hijriah itu ya teman-teman. Mereka berangkat. Tapi ternyata mereka bawa hewan korban itu di bagian depan itu biar untuk menunjukkan kalau mereka tidak ingin berperang, tapi mereka datang itu untuk umroh ke Makkah. Tapi rupa-rupanya mereka dihalau oleh orang-orang Quraisy dan akhirnya terjadi negosiasi dan perjanjian. Salah satu poin perjanjiannya adalah satu, kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin tidak diperkenankan untuk umroh tahun itu, tapi boleh untuk tahun depan. Satu. Yang kedua, kalau ada orang Quraisy yang dia masuk Islam, lalu pergi ke Madinah, maka orang ini harus dipulangkan. Jadi dia harus dipulangkan. Kalau ada, jadi poin-poinnya kayak gitu, dan itu merugikan. Bagi para sahabat itu merugikan. Sampai-sampai hampir sebagian besar sahabat itu merasa, gimana tuh ini? Ini kan jelas-jelas merugikan. Ini jelas-jelas merugikan. Orang yang sebagian besar para sahabat itu merasa, aduh arep ngomong piye, nggak ngomong, iki katanya, wah jen, katanya parah banget gitu. Satu-satunya yang ngomong siapa? Umar, dia ngomong. Coba teman-teman kita lihat bagaimana Umar dengan berani mengatakan gini ya. Ya Rasul, jenengan ikut Nabi toh. Jenengan itu kan Nabi toh. Kata Rasul, iya aku Nabi. Bukankah kita itu berada dalam kebenaran? Iya, kita berada dalam kebenaran. Sedangkan musuh kita dalam kebatilan, betul? Betul. Jadi kan ya, gaya komunikasinya itu giring gitu. Jadi gaya komunikasinya itu giring. Benar. Terus kata Umar, lah kalau begitu, kenapa kita menerima kehinaan ini dalam agama kita? Itu kan namanya digiring dulu ya. Bukankah gini, bukankah jenengan itu Rasul? Jenengan itu Rasul apa mboten ya? Ya Rasul, aku Rasul gitu. Yang kita bawa itu, yang jenengan bawa itu kebenaran atau kebatilan? Kata Nabi, ya kebenaran. Lah kalau yang Anda itu Rasul, yang kamu bawa itu adalah kebenaran. Kenapa kamu mau dihinakan di dalam agama ini dengan perjanjian yang merugikan kayak gitu tuh loh? Itu kira-kira pikirannya Umar. Terus kata Umar gini, lah jenengan kan wis janji. Jenengan kan sudah janji untuk menyampaikan kepada kami bahwa kita akan masuk ke Makkah, lalu kita tawaf. Jenengan kan sudah janji, kalau kita akan masuk ke dalam Makkah, ke kota Makkah, dan kita akan tawaf di dalamnya. Dan Nabi punya jawabannya ya. Benar, aku pernah mengatakan yang seperti itu. Neng kan aku ora pernah ngomong nek tahun iki. Aku nggak pernah mengatakan loh kalau nanti tahun ini gitu. Tapi jadi kata Nabi, emangnya aku pernah ngomong kita akan masuk ke Mekah dan tawaf tahun ini? Enggak, ya Rasulullah, enggak. Nah, iya aku pernah ngomong gitu. Aku nggak pernah bilang begitu. Engkau hanya mengatakan akan datang dan akan tawaf. Tapi Umar ini nggak puas. Nah. Tetap saja nggak puas. Kemana dia wadul? Habis dari Rasulullah itu, dia sebenarnya nggak puas. Maka dia wadul. Kan kalian juga begitu toh. Nek wis ngomong karo kiadah ngono terus entuk jawaban ngono iki ora masuk akal tenan kowe. Terus kalian do grendelan di belakang gitu toh. Grendelan belakang gitu. Nah, Umar lalu mendatangi Abu Bakar dan menyampaikan pertanyaan yang sama. Coba teman-teman lihat ya. Dalam riwayat itu beliau mengatakan, Umar berkata, lalu aku datang kepada Abu Bakar, aku berkata kepadanya, beliau itu kan Rasul toh. Yang sama. Beliau itu kan Rasul toh. Kata Abu Bakar, iya, dia Rasul. Yang dibawa kebenaran toh, bukan kebatilan toh. Iya, yang dibawa kebenaran bukan kebatilan. Jawaban Abu Bakar persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka berbeda tempat ya. Orang janjian, orang WA barang gitu. Enggak ditakoni karo Umar, jawabannya gini bro. Enggak ada gitu tuh.
Lalu kenapa dia menerima kehinaan dengan menerima isi perjanjian yang merugikan itu? Lalu Abu Bakar memberikan jawaban, Umar, kata Abu Bakar ya, Umar, sesungguhnya beliau itu adalah utusan Allah. Persis seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu adalah utusan Allah. Karena sebelumnya Nabi mengatakan, aku ini utusan Allah, aku nggak mungkin akan mendurkai apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan aku yakin aku akan ditolong oleh Allah SWT. Kata Abu Bakar memberikan jawaban itu, Umar, beliau adalah utusan Allah. Nggak mungkin beliau akan mendurkai Allah. Dia yang akan menolong beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peganglah ikatannya kuat-kuat. Peganglah ikatannya kuat-kuat. Jadi maksud saya gini ya teman-teman, ini namanya sakana ilahi. Ketika orang itu dalam situasi yang gampang panik, gampang cemas, maka orang yang bergantung kepada Allah itu tenang, termasuk juga dalam mengelola dakwah. Jadi termasuk dalam mengelola dakwah. Dakwah ini kan kadang-kadang ada banyak hal yang kita nggak bisa prediksikan kan. Kita bisa menghitungnya, tetapi kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang kita itu mak jegagi gitu. Nggak bisa kita perhitungkan. Nah, dalam situasi seperti itu, antum bayangkan para sahabat itu panik, cemas, tetap Umar saja mengalami kecemasan, tetapi Abu Bakar sebagai al-jundiyul muti, sebagai jundi yang taat, yang patuh itu, dia punya sikap yang sangat berbeda. Satu itu ya. Jadi peristiwanya, satu di Hudaybiyah. Nanti ada peristiwa lagi nggak? Yang mengalami goncangan-goncangan kayak gitu tuh? Ada. Ketika Rasulullah SAW wafat, goncangan lagi ah. Jadi dalam situasi goncangan seperti itu, seakan-akan loh ya, seakan-akan Allah itu belum pernah menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Imran 144 itu. Seakan-akan loh. Kira-kira sahabat itu hafal nggak dengan ayat itu? Tapi dalam situasi orang tergoncang itu, Umar begitu mendapat kabar kalau Rasulullah wafat gitu, siapa sih ngomong? Gitu. Siapa yang bilang? Akan aku potong tangan dan kakinya. Rasulullah SAW itu hanya pergi sesaat, sebagaimana Musa bin Imran itu pergi sesaat. Lalu dia akan datang balik lagi. Wah, saya denial ah. Dia akan datang lagi. Maka siapa yang berani mengatakan kalau Muhammad SAW itu meninggal, maka akan aku belah kepalanya. Wis, saya ngomong Umar. Abu Bakar yang ada di pinggiran kota mendengar berita itu, lalu datang, beliau masuk ke kamar, di situ ada Aisyah menunggui jasad Rasulullah SAW. Beliau buka yang tertutup oleh burdah itu, lalu beliau buka, beliau tatap mata Rasulullah SAW, lalu beliau peluk dan beliau cium wajah Rasulullah SAW sambil mengatakan, engkau demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, engkau adalah orang yang senantiasa berada dalam kemuliaan, baik di dalam hidupmu maupun di dalam kematianmu. Dan aku sangat yakin Allah tidak akan menghimpun dua kematian atas dirimu. Maka kematian itu telah mendatangimu. Lalu beliau keluar. Teman-teman bisa bayangkan ya, sahabat yang begitu sangat dekat, orang yang sangat dimuliakan, dipanggil oleh Allah SWT, yang lainnya dalam situasi emosional, tidak terima. Umar kira-kira bayangannya itu karena Nabi kok orang mungkin mati, nggak mungkin meninggal, nggak mungkin gitu. Beliau itu hanya pergi sesaat, nanti akan balik lagi gitu. Imajinasinya itu ya. Sementara Abu Bakar dia tetap tenang, dia pandangi wajah Rasulullah SAW. Lalu beliau ciumi dan beliau sampaikan yang tadi saya sampaikan. Lalu beliau keluar. Umar itu masih berapi-api ya di hadapan masa itu masih berapi-api, dan Abu Bakar berusaha untuk menyela dan menghentikan, tapi itu sulit. Sampai akhirnya Abu Bakar terus ngomong dan berbicara. Kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh beliau, teman-teman sekalian. Beliau langsung mengatakan, ala mangkana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
fa inna Muhammadan qad mat. Ketahuilah barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak pernah akan mati. Wa qala, baru kemudian Abu Bakar membacakan ayat yang para sahabat itu seakan-akan tiba-tiba plang, hilang gitu. Wa qala, kata Abu Bakar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wa qala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul fa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a, dan seterusnya. Teman-teman lihat di surat Al-Imran ayat 144 ya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah dia, jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang untuk murtad? Ayat ini turun kapan? Di perang Uhud kan ya? Ya kan? Ayat ini turun di perang Uhud, teman-teman. Coba teman-teman hitung antara kematian Rasulullah SAW, meninggalnya Rasulullah SAW itu dengan perang Uhud. Berapa lama sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan seluruh kemungkinan-kemungkinan itu. Paham maksudnya? Jadi antara Uhud dengan wafatnya Rasulullah SAW itu sudah lama banget dipersiapkan. Kan ketika pertempuran kan ada berita kalau Rasulullah wafat. Jadi yang ini baru isu, sementara ayat ini juga berlaku ketika Rasulullah SAW nanti ketemu dengan kematian. Nah, orang satu-satunya yang menghadapi itu dengan tenang adalah Abu Bakar, karena beliau menempatkan Allah itu di atas segala sesuatunya. Sehingga orang-orang yang memiliki ketenangan menjadikan Allah itu, dia menjadi lebih mampu untuk menimbang segala sesuatu. Tapi yang kita potret adalah Abu Bakar. Yang kita potret adalah Abu Bakar. Sementara di kalangan para sahabat juga ada orang-orang seperti halnya Umar dan para sahabat yang lainnya yang mengalami kegoncangan. Terus apa fungsinya iman di situ? Gitu kan? Fungsinya iman di situ adalah mengembalikan kita ke rel semula ketika kita mengalami split kayak tadi gitu. Setiap kita kadang-kala mengalami split. Oke? Setiap kita kadang-kala mengalami split. Tapi karena kita punya iman, lalu kita lebih mudah untuk mengembalikan itu kepada rel semula. Kalimat yang tadi ya, teman-teman ya, la tahzan innallaha ma'ana, itu menjadi lebih mudah untuk masuk dalam diri kita kalau kita itu sedang konslet. Kan saat tertentu mungkin kan ya kita itu konslet ya. Teman-teman, ya Allah, sesuatu ujian ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu sisi wajar. Tapi kita lalu ada teman, ya, la tahzan innallaha, itu lebih mudah untuk masuk dan kita mengatakan, ini aku ya tetap bisa ndredeg ya. Nah, itu memungkinkan kita sekali lagi untuk pulih dalam kondisi yang jauh lebih prima, sebagaimana yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua tadi. Kekhawatiran itu ada ya, karena secara manusiawi itu ada, tetapi menjadi lebih mudah untuk dipulihkan gara-gara seseorang memiliki keimanan itu, la tahzan innallaha ma'ana. Gitu ya, karena sudah maghrib, kita pending terlebih dahulu. Nggak usah dijual HP-nya gara-gara kajian sore hari ini, agar tidak mendapatkan ilah gitu. Oke, baik. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Sujono dan Ustaz Budi ya, sudah memberikan pengantarnya untuk tema baru kita pada sore hari ini. Karena waktu sudah azan, jadi kita cukupkan sementara ya. Tapi ini ada satu informasi dari teman-teman panitia. Untuk kajian pada sore hari ini, pertama kita sudah ada online-nya ya. Jadi ada live Zoom. Jadi mungkin ke depan kalau misalkan teman-teman mengajak teman-temannya yang lain tapi belum bisa hadir, mungkin bisa dikabarkan link Zoom-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, ada challenge juga dari teman-teman panitia bagi para
peserta jika ingin mendapatkan hadiah spesial dari panitia bisa membuat story di Instagram ya tentang momen kajian di on ini, di webinar ini, di mention akun Madani Project. Nanti story terbaik akan dipilih oleh panitia dan mendapatkan hadiah spesial tersebut. Gitu ya. Oh ya pakai template tadi ya. Nanti template-nya di share oleh panitia. Gitu. Jadi bikin story-nya ada template. Dapat apa? Oke, itu ya. Kita cukupkan sebentar waktu, sholat dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.